Kali ini aku mau buat sultana yang enak dan lumer. Pertama-tama ini ada kismis. Kismisnya kalau dari kulkas bisa direndam dulu pakai air hangat. Kemudian aku pakai selai nanas. Ini selainya aku buat sendiri. Lalu putih telur. Kemudian susu kental manis. Nah, semuanya aku campur jadi satu, kemudian aku blender seperti ini. Kalau suka tekstur kismisnya lebih berasa, saran aku dipotong-potong aja. Oke, setelah bahan isinya selesai, kita ke bahan kulitnya. Ini ada margarin mix butter supaya rasanya lebih premium. Bisa full margarin atau full butter. Kemudian aduk-aduk terus sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan kuning telur, kemudian aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Ini aku ngaduknya masih pakai whisker karena emang aku nggak pakai mixer. Soalnya cok-cokannya jauh dari meja aku ngadon ini. BTW ini sampai patah karena ngaduknya emang pakai tenaga dalam. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja terus ngaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini masukkan gula halus. Jangan lupa diayak supaya tidak ada yang bergerindil. Dan jangan salfok sama ayakannya yang sangat mini. Karena ayakan yang lainnya itu gede-gede banget, jadi berantakan banget pinggirannya kalau buat ngayak. Oke, setelah diayak, aduk lagi sampai tercampur rata, masih menggunakan whisker supaya lebih cepat tercampurnya. Nah, pinggiran yang belum keaduk ini bisa dibersihkan menggunakan spatula. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan maizena, ini juga aku ayak. Kemudian susu bubuknya juga aku ayak. Lalu 1 sendok teh vanili cair, bisa vanili bubuk. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata semuanya. Nah, setelah tercampur rata, ini whiskernya mau aku ganti dengan spatula. Karena setelah ini mau ngaduk tepung, jadi harus pakai spatula supaya lebih mudah. Dan ini pinggir-pinggirannya jangan lupa dibersihkan juga supaya tercampur semua. Kemudian masukkan tepungnya secara bertahap, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan ini aku pakai tepung protein rendah merek Kunci Biru. Ini tidak aku sangrai, jadi langsung aku pakai aja. BTW ini nggak aku ayak, soalnya pasti lama banget karena ayakan aku mini. Tapi nggak apa-apa karena tepungnya aja udah halus banget ya. Oh ya, ini aku mau rekomendasiin spatula silikon ini bener-bener enak banget buat ngaduknya. Yang mau bisa cek link description box ya. Oke, aduk-aduk terus sampai tercampur rata semuanya. Lakukan sampai selesai. Nah, ini aku mau lanjut ngaduk pakai tangan. Ngaduk pakai tangannya sebentar aja dan pastikan tangannya bersih ya. Nah, seperti ini sudah cukup. Nah, ini pas nggak kelembekan atau kekeringan. Nah, kemudian aku timbang seberat 300 gram. Aku taruh di loyang, kemudian aku pipihkan atau aku rolling menggunakan gelas karena rolling pinku itu gede banget, jadi agak susah. Rolling sampai ke seluruh bagian loyang. Loyang yang aku pakai ini 30 kali 30 ukurannya. Nah, jika sudah seperti ini tercover seluruh loyangnya, kita lapisi selai di bagian atasnya secukupnya aja atau sesuai selera, mau tebal atau mau tipis-tipis aja. Yang penting seluruh permukaan kulit itu tercover selai seperti ini. Nah, ini aku pakainya nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis juga ya. Setelah itu sisihkan dulu. Kemudian kita buat bahan kulit bagian atasnya dengan berat sama, yaitu 300 gram. Tapi bagian bawahnya ini aku kasih baking paper supaya nanti kalau diletakkan di bagian atas selainya itu dia mudah lepas. Ratakan sesuai ukuran loyangnya. Nah, jika sudah rata seperti ini, lepaskan bagian plastik atasnya, kemudian tutupkan pada adonan yang sudah dilapisi selai.
perhatikan untuk menumpuknya ini ya. Baking papernya ini dipegang supaya dia nggak jatuh, dan untuk mengaturnya jadi lebih mudah. Kemudian lapisi lagi pakai plastik untuk meratakan bagian-bagian yang tidak tertutup. Nah, jika sudah tercover semua, bisa dilepas plastiknya. Kemudian potong-potong menggunakan penggaris. Nah, ini aku ngukurnya panjangnya 5 cm dan lebarnya 3 cm. Potong menggunakan scraper atau juga pisau yang tajam kalau bisa. Lakukan hingga selesai. Kemudian tusuk-tusuk, ini bisa menggunakan scraper atau sendok garpu ya. Ini karena aku pengen cepet selesai, dan ini juga lebih rapi kalau menggunakan scraper. Dan kebetulan punya, jadi aku pakai scraper aja. Lakukan hingga selesai. Nah, jika sudah selesai, ini bisa di oven. Aku oven pakai api kecil selama 50 menit, setiap 25 menit tukar loyang. Sesuaikan oven masing-masing. Kemudian ini buat olesannya. Untuk bahan-bahan bisa dilihat di video atau di description box. Ini aku saring supaya lebih halus. Kalau nggak mau nyaring juga nggak apa-apa. Siapkan kuas yang lembut juga. Jika sudah selesai, sisihkan dulu. Nah, ini sudah 50 menit pemanggangan. Kemudian aku potong-potong lagi supaya dia berpisah, karena ini tadi waktu dipanggang dia menyatu lagi ya adonannya. Setelah dipotong-potong, ini dioles dengan kuning telur yang sudah dibuat sebelumnya. Oles sampai ke seluruh permukaan adonan. Nah, jika sudah dioles, ini bisa dipanggang lagi selama 10 menit menggunakan api kecil. Setiap 5 menit ditukar loyangnya. Sesuaikan oven masing-masing. Nah, ini sudah matang. BTW, jangan lupa juga untuk diputar-putar loyangnya ya kalau pakai oven tangkring, supaya semuanya itu matang merata. Tadi itu aku lupa untuk mutar, jadi yang pinggir-pinggirnya itu lebih brown warnanya. Nah, ini dia, cantik banget kan? Selainya juga nggak terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Potongannya juga rapi. Rasanya juga enak, manisnya pas dan lumer. Untuk ukuran loyang 30x30, motongnya pakai ukuran 5x3 cm cukup ya. Oke deh, semoga resep ini bermanfaat ya. Terima kasih.